Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita menyampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menatap kita, memperhatikan secara teliti, maka hendaklah kita bersikap hati-hati. Hati-hati dalam niat agar semua untuk mencari ridha Allah. Hati-hati dalam ucapan, karena ucapan itu sekecil apapun, ya. Kalau ucapan itu adalah mengandung keburukan, maka itu sangat membahayakan dan mengganggu kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kalau ucapan itu adalah kebaikan, walaupun sepatah kata, maka itu akan berpengaruh sangat baik dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Pulau panjenengan itu hati-hati dalam hati maupun dalam hal lisan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan memulai ya dengan Al-Qur'an, dengan firman Allah, di mana Allah berfirman, ya, kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala amal-amal perbuatan kamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan masuk ke surga, maka sesungguhnya ia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana amalan itu nilainya sangat berlipat ganda, sangat tinggi, Pak. Jenengan mau dimulai pagi hari, hendaklah Anda perhatikan. Kalau Anda tadi kita hitung ya amalan kita, kita kontrol, kita niatkan untuk Allah, maka sholat qobliyah subuh itu pahalanya tidak seperti hari-hari biasa. Karena ini adalah hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita perlu memperhatikan, kita perlu mencermati, dan kita perlu ya jangan sampai kita lupa tentang hari-hari yang mulia ini. Nah, biasanya niku salat qobliyah subuh niku pahalane khairum minad dunya wa ma fiha. Itu luar biasa banyak. Tetapi pada hari awal 10 bulan Dzulhijjah, termasuk hari ini pahalanya salat qobliyah subuh niku seperti jihad fisabilillah. Jenengan jihad fisabilillah. Jenengan niku metu teko omah, keluar dari rumah, kemudian apa? Dengan niat apa? Mati di jalan Allah, membela agamanya Allah, berjuang membela agama Islam, meninggalkan rumah dengan bekal, niat tekad mati aku di jalan Allah. Pahalanya kaya apa? Tapi niki jenengan mboten usah kaya ngono, Pak. Ora usah metu teko omah terus perang apa sing diperangi, mboten nonton sing diperangi. Tapi cukup jenengan niku metu teko omah lunga masjid salat qobliyah subuh. Pahalanya sudah sama dengan jihad fisabilillah. Subhanallah. Bukan hanya sholat qobliyah subuh. Jenengan wau imame maca Al-Fatihah. Jenengan ngrungokke, wajib ngrungokke. Jenengan ngrungokke wong maca, imam maca Fatihah jenengan ngrungokke. Niku sami mawon kalih jenengan maca. Nah ana wong maca Quran jenengan terus ngrungokke, sama dengan jenengan maca Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u. Ana wong maca Quran terus jenengan ngrungokke niku ganjarane padha. Lah wong maca Quran niku satu huruf, Pak.
pahalanya 10. Tetapi di hari-hari 10 Zulhijjah ini pahalanya sama dengan jihad. Subhanallah. Alif lam mim 30 kebaikan kalau hari biasa. Tetapi hari ini alif lam mim niku sama dengan Anda itu berangkat jihad 30 kali. Ya Allah. Pahalanya luar biasa. Mboten gur salate, mboten gur macane Quran. Tapi mangke jenengan niku amal napa mawon. Jenengan mau istighfar, jenengan mau tasbih subhanallah alhamdulillah. Apapun pekerjaan Anda, apapun amalan Anda pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah niki, hendaklah Anda jaga, Anda tenani karena itu pahalanya besar sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula wau maos tentang surat kematian. Hari ini kita harus memahami dan menyadari tentang pentingnya kita itu membawa bekal untuk mati. Maka pada hari ini berlipatnya pahala itu harus menjadi concern perhatian kita. Hari ini Allah ngobrol pahala. Maka nak jenengan ketemu bulan Ramadan, jenengan mesti diiming-imingi pahalanya amal di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sampun lewat, tapi ini datang bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hati-hati man. Jenengan harus betul-betul menyadari pentingnya golek sangu kanggo kal di akhirat nih. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ini ten masjid Baitul Ma'mur, sami kados ngeten iki, ngaji bareng-bareng. Salat subuh pelek. Sholat subuh bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Ini sami kundur nih. Bapak Ibu mulai Ibu pun. Subhanallah. Jam setengah itu tekan omah. Jam 8 dikabari Pak. Itu Hamidah Sido. Allahu Akbar. Padahal Ibu ini kok ngaji kados jenengan iki. Do ngaji kados ngeten ning Baitul Ma'mur. Terus salah satu saking panjenengan iki, Baitul Ma'mur Ibu Hamidah jam 8 Sido. Padahal niku Pak bareng tadarus bertadarus karena kalau di masjid di situ itu satu hari berusaha untuk tadarus 1 juz, setiap orang 1 juz, bertadarus 1 juz mulai turu 12. Alhamdulillah. Lan jenengan mangke ampun ngoten. Kepengennya kan betul ya tentang nak mati niku pun terserah Gusti Allah. Karena kita itu tidak perlu mikir ke Allah menerangkan dalam firman-Nya, yang kamu tuh hendaklah fokus kepada amal saleh. Hendaklah kamu fokus kepada iman dan amal saleh. Amanu wa amilus shalihat. Itu yang kita fokus di sini. Bagaimana ketika jenengan itu sehat, terus imanku itu harus dijaga, kemudian beramal saleh. Begitu melek moto, imanku harus dijaga, kemudian beramal saleh. Memang petunjuknya seperti itu. Lah kula niki mbayangke, kula nyolati ya. Kok enak kaya ngene. Kok ibu niki enak kaya ngene ya. Mau esuk jamaah bareng Pak. Ngaji delok-delokan kaya ngene ya. Saiki disolati. Terus dikubur. Terus kula buka Al-Qur'an gede tentang ayat niki. Niki Al-Qur'an kula buka niki masyaallah Bu. Di Al-Qur'an itu diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, perjalanan ruh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini diterangkan ya. Terus kula layak kubur ya Allah Pak. Baik ini. Iki sedelok eneh iki Ibu Hamidah iki ndelok surga. Ya Allah Pak. Al-Qur'an menerangkan. Kula bayangke ya Allah Bu, jenengan wau subuh bareng. Saiki kula isih ning donya ketinggrokan isih bingung kowe. Bingung, tapi jenengan wis enak pun sumari. Ketoke diurungi lemah Bu, tapi jenengan mangke ditinggal hitung pecah jenengan delok surga. Ya Allah, niki kula yakin, saya yakin. Begitu singkat kehidupan kita. Subuh niki semende kalau jenengan iki lho. Subuh sehat kaya ngene lho, sawang tak sawang ya Allah. Lah kok iki sampean mesti masuk ke alam barzah. Delok ning jenengan delok surga. Pun boten bingung jenengan. Pun boten sumelang malih soal urusan dunia. Umure sidak siji. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, diterangkan di dalam Ibnu Katsir ini
Ya, perjalanan kematian seorang hamba yang beriman itu. Begitu dia masuk ke alam kubur, setelah dikubur terus sing ngelawat niku sami kondur langsung ini. Jenengan bayangin langsung didudukkan oleh malaikat. Maka datanglah malaikat, didudukkanlah. Kemudian ditanya dan kemudian karena mereka ini iman dan amal solehnya, amalan terakhirnya adalah sholat subuh berjamaah. Baca Quran, setor saja subhanallah. Lah orang orang zaman ini dipenuhi kali Gusti Allah dengan penuh ringan dan gampang. Gampang banget itu. Pripun wau kaya itu. Sedone pripun. Lho, teko masjid terus turu tak tiliki, tak tawani. Wong ge poso, mengko mek nunjuk lah kok wis ora ana diundangke dokter sambut situ. Subhanallah. Jenengan napa mboten kepengin kok nggih dengan menjaga iman dan amal saleh. Barang siapa orang-orang mukmin itu meninggal dunia dalam keadaan beriman dan beramal saleh kados ngene seperti ini, maka dia pagi diterangkan, pagi mereka melihat surga, sore delok surga, esok sore delok surga. Ya Allah, niki Al-Qur'an diterangkan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah. Dan saat ini pun enak. Lah monggo jenengan mari merenungkan kita. Saat ini jenengan bisa urip, beri kesempatan. Ada saudara kita yang beruntung seperti itu, maka kita adalah ingin juga beruntung seperti itu, meraih keberuntungan. Karena diterangkan di sini, Bapak-bapak, ya, amal-amal itu hanya akan sempurna dibalas pada hari kiamat. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Jenengan niku dereng menikmati pahalane amal ibadah dereng. Tapi diterangkan di sini, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Ada hari di mana hari yang hidup kekal abadi selamanya. Disitulah maka panjenengan menikmati salate jenengan, bacaan Al-Quran jenengan, zikir menikmati. Lawang durung kiamat isin ning alam barzah mawon sampun menikmati ya. Karena diterangkan itu ada kenikmatan kubur. Ning kubur niku mboten susah, mboten susah. Kanggene tiang yang menjaga iman dan amal soleh. Ingat ya, fokus dengan iman, amal soleh. Ada petunjuk. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka wong sing paling bejo paling beruntung niku nek jenengan sedo terus ndelok surga wae. Mboten ndelok selamanya sudah sampai. Tidak akan lagi jenengan niku mripate mirsani melainkan surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di sini diterangkan hati-hati Pak tentang fitnah dunia. Dunia ini penuh fitnah. Hati. Diterangkan oleh Allah, kehidupan dunia ini kesenangannya memperdaya. Orang terperdaya, tertipu. Ojo sampai jenengan tertipu. Iki nak jenengan boten malu ada. Ya. Jenengan niat napa mawon niku diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan itu kan termasuk niate panjenengan niku. Jenengan niat apa? Jenengan niku kepengin napa? Tapi dereng kelakon ta. Kepengin macam-macam. Kepengin cita-citane gitu. Kepengin aku ngrumati wong sampun kepengin tak hormati, tak mulyake gitu. Seneng ke. Masa jenengan boten kepengin jenenge tanggane, hormati tanggane. Pengen tuh. Itu hanya dalam hati tuh. Dereng terwujud tuh. Karena memang nyenengke tangga niku angel. Nggih. Nyenengke menungso niku angel. Aku kepengin nyenengke bojoku kapan aku iso nukokke bojoku gelang 2 kilo ke. Sengkleh jeneng. Tapi kan kepengen ta nyenengke bojo nyenengke anake. Ya Allah, kepengen orang terwujud. Dan itu. Tapi jenengan kudu ngerti ten mriki. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah. Niate jenengan, kepengine jenengan kepengin apa akan disempurnakan pahalanya pada hari. Jenengan kepengin nyenengke bojo, nyenengke anak, nyenengke tangga, urung kelakon ning donya. Tapi jenengan karena itu sudah merupakan keinginan dan keinginan itu diketahui oleh Allah. Jenengan duwe niat napa mawon niku masih di dalam hati tapi sampun konangan, sampun terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu. Lah maka Allah menerangkan di sini, aku akan menyempurnakan pahala tentang keinginan kamu itu nanti di hari kiamat.
pengen nyenengke bojo urung kelakon, kepengin bangun omah urung kelakon, kepengin nyelesaike niki napa? Urung kelakon. Tapi jenengan pun bakal disempurnakan pahalanya nanti. Makanya apa? Apa artinya? Jagalah Anda itu keinginan-keinginan baik meskipun hanya di dalam hati. Karena itu amalan hati itu tetap diperhatikan oleh Allah. Cita-citane jenengan itu durung kelakon nang donya. Tapi wis mesti berdasarkan Al-Qur'an. Wis mesti sampeyan iku bakal entuk ganjarane ning akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa yang kamu cita-citakan kata Allah, apa yang kamu inginkan, sampeyan kepengin itu ganjaran akeh, kepengin nuwun sewu mau tindak umroh, kepengin pengen haji mosok mboten nonton terlintas di dalam hati jenengan nggih. Delok TV labbaik Allahumma ya Allah, aku kepengin delok. Kepengin nyedaki nggih. Kepengin to dereng kelakon. Ya Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Niat baik Anda itu sampun diketahui oleh Gusti Allah. Maka jenengan bakal ngunduh ganjarane. Kemudian hati-hatilah dengan tipu daya dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang niku kula panjenengan agar betul-betul bisa fokus dengan iman dan amal, fokusnya. Karena walladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang selalu memperhatikan urusan urusan iman ini jadi perhatian. Kemudian amal soleh. Nun sewu, kita itu kadang tidak fokus Pak, malah urusan selain iman dan amal soleh yang kita perhatikan. Akhirnya jenengan jalani kehidupan dengan menjaga iman amal soleh. Kula jenengan ini nggih sibuk kerja golek duit, sibuk kan. Tapi jangan sampai kita kehilangan kontrol tentang dua hal itu, iman dan amal soleh. Kita sibuk bergaul dengan masyarakat, sibuk kita bergaul dengan macam-macam. Tapi jangan sampai kita kehilangan dua hal itu, tidak fokus. Kita kerja Pak, tapi tetap kerja kodentengan dong. Kita kerja kodentengan Pak. Tapi kita harus ingat, ketika saatnya sholat, kita harus ingat tentang kepentingan menjaga bahwa sholat itu pengaruhnya besar. Kita harus punya keyakinan begitu Pak. Kemudian apa? Laksanakanlah sholat. Terus kerja meneh, terus urusan masyarakat meneh. Terus ingat tentang iman dan amal sholat. Jadi maksudnya begini, kesibukan apapun Anda berinteraksi dengan masyarakat, jangan lupa tentang iman dan amal sholat. Karena saya menemukan, kula niki nemoni di kehidupan sosial masyarakat ini, orang itu tidak fokus Pak, dengan iman dan amal soleh. Terganggu oleh kehidupan sosial, terganggu emosinya. Kemudian banyak orang yang kemudian meninggalkan amal soleh, meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan majelis taklim. Ini kan amal soleh. Karena apa? Karena dia tidak fokus. Wah, aku orang jamaah. Karena apa? Aku orang majelis taklim. Karena apa? Kita sedang terganggu perasaan kita dengan efek-efek pergaulan. Gitu. Nah itu kita bergaul, gitu. Ketemu wong sing gelakno biasa. Ning gini pun tapi tetap iman dan amal soleh itu harus dijaga. Kalau digelakke kambing keluarga, tetap iman dan amal soleh harus dijaga. Ojo sampai sampean niku dan menjalani kehidupan sehari-hari terganggu oleh perilaku sepak terjang manusia. Bu kuwi tangga, bu niku keluarga. Sehingga apa? Yang harusnya kita menjaga iman dan amal soleh, malah kita tidak fokus, tidak terjaga itu. Akibatnya apa? Ya kita rugi. Mau tidak mau kita itu harus mengontrol kehidupan. Karena apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kula panjenengan iku ya, mesti mati. Lalu apa? Ya iman dan amal soleh niki yang akan menjadi pendamping dalam kehidupan kita di alam barzah selanjutnya pada hari hisab. Iman dan amal soleh. Karena kalau kita terganggu oleh manusia, kemudian kita gagal fokus, iman dan amal soleh kita itu tidak terlaksana dengan baik, repot. Gagal dengan sepak terjang teman-teman kita ini. Jangan sampai Anda jadi kita terganggu, kita digawe gelo, tetap iman dan amal soleh. Aku tetap tekan di masjid, gitu loh. Karena ini amal soleh Pak. Amal soleh. Aku tetap
majelis taklim, karena ini amal soleh. Jangan kita terganggu manusia. Diperintahkan untuk fokus. Karena apa? Yatba'ul mayyit salasatan. Kalau kita bicara tentang kematian, wong mati niku ditutke telung perkara. Yatba'ul mayyit salasatun fayarji'usnani. Manusia itu ketika mati, nggih, jenengan nak layat mangke diperhatikan. Sing ngetutke 3 perkara. Yang 2 itu tidak mengikuti kita. Wa yabqa ma'hu wahidun. Yatba'u amalu. Yang mengikuti kita itu amal gitu. Maka concern kita niki cara mikire ngeten, Pak. Aku meh fokus kepada bahwa aku akan mati sing tak gawa amal saleh. Mboten gawa kanca, paham? Mboten gawa sedulur. Niku lho. Kancaku tanggaku ora ngancani aku mlebu kubur, nggih. Ha niki lho. Sing bakal ngancani aku ngetutke aku niku dudu kanca, dudu tangga. Kula makmum, kula imam to. Jenengan makmum ngetutke kula ning donya. Mangke kula nak mati, jenengan layat nak kubur. Nek Faisal mati, alah aku ora iso layat wong aku meh masak. Nggih to? Ora kubur sampean. Umpama sampean Pak Faisal mati, ya kudu layat. Terus aku diuruki, sampean melu mlebu. Mboten hati-hati lho, Pak. Lah nek sampean terganggu mek menungso niku jenengan mangke dipendhem mboten ketutke ya, nggih. Sing ngetutke amal, kan pedulilah dengan fokuslah dengan kula tindak mriki. Nun sewu nggih. Ora peduli domeh teko ora terserah. Nggih, tapi saya akan beramal soleh dengan keyakinan, dengan iman apa? Ini akan menjadi teman saya. Kula tindak mriki jamaah niki amal soleh. Pahalane ngancani kula mangke. Ya sampeyan sing mboten ngateke mboten masalah niku. Karena fokus saya bukan kepada manusia. Lah niku lho, Pak. Paham sampeyan? Paham? Masya Allah. Oh, ya Allah. Fokusnya kepada iman dan amal soleh. Ya Allah. Dan tidak terganggu. Kalau kita fokus, tidak terganggu. Jenengan nek ngrungokke aku tenanan monggo, orang tenanan monggo, niat monggo, orang niat monggo. Karena apa? Saya fokus dengan amal soleh. Karena saya beriman, saya yakin. Sing ngetutke aku dudu sampean. Boro-boro sampean anehku tak awi ayo melu aku ning kubur aja mbok melayu. Gitu lah niku. Tapi amal jenengan ngetutke, Pak. Masya Allah. Salat itu akan berada di kepala kita. Nalika panjenengan mangke sedo dikubur tek. Nggih. Amalan salat niku ngetutke, Bu, di sisi kepala. Salat niku di sisi kepala. Kenapa salat di sisi kepala diterangkan? Karena amalan salat itu amalan utama. Dia akan menjaga pengamalnya. Salat kula nanging jaga kula. Kowe tak jaga Mas Faisal munggo. Amal saleh niku wujud, Pak. Berwujud makhluk. Aku adalah amal salatmu. Aku akan menjaga kamu ning jero kubur, ya Allah, Pak. Masya Allah. Dia akan menjaga kita dari apa? Dari pertanyaan-pertanyaan kubur yang menyulitkan itu. Niku nek ana malaikat niku meh takon sing macam-macam. Aku adalah salat hamba ini. Engkau jangan menyulitkan hamba Allah ini. Iki sampeyan. Ya Allah. Kula dilungguhke ning alam kubur. Dilungguhke kula menurut keterangan Al-Qur'an, Pak. Amal salat saya berdiri menjaga di belakang saya. Sedekah saya di kanan saya. Zikir saya bacaan Quran itu kula dikangkangi ndak amal saleh, Pak. Kula ning jero kubur, bojoku wis ngerencana macam-macam urung mati yo. Ojone bojoku isih ayu. Bapake mati lali ya, ayo nang kene pesta warisane dinikmati. Ibu meh apa? Ibuke meh apa? Heh? Nah ibuke mati ya bapake meh apa? Waduh ae ya. Ini kula badhe ngajak berenung. Mun sewu nggih. Aja mikir anak bojo. Niki ngendika mboten kliru. Sapa wae sing jenenge menungso tangga apane anak bojo. Jangan sampai mengganggu iman dan amal soleh kita. Wah, anak bojo putu keluarga nyumpeke jenengan. Aja sampai jenengan tidak memperhatikan urusan iman dan amal soleh. Anak sulaya, putu sulaya, bojo sulaya ben iman dan amal soleh aku harus menjadi perhatian utama kita. Niki lho, Pak, ya Allah.
Karena yang mengikuti setiap hamba Allah ke alam kubur bukan keluarganya, bukan hartanya lah niki. Mula sampeyan niku nak petintingan nuwun sewu, nak pentingan golek harta, terus jenengan niku lupa tentang iman dan amal soleh, sampean rugi lho, Pak. Monggo. Kula kabeh jenengan itu tuh duit napa mboten? Butuh. Tapi ketika panjenengan niku kerja tenanan, hati-hati. Ada yang lebih penting daripada mencari harta, apa mencari tahta. Ada yang lebih penting ya Allah. Yaitu apa? Aku harus menjaga, merawat iman dan amal soleh. Nun sewu. Banyak orang yang terganggu niki. Sehingga lho niki, sing mboten terganggu wong pira iki. Jenengan niki tindak mriki berarti jenengan tidak terganggu dengan urusan dunia. Alhamdulillah. Tapi 99% terganggu, terganggu. Pulau waktu turu Pak. Jam berapa? Jam 1:30 masih melek. Terus turu diturokke mek Gusti Allah. Gitu. Sing nurokke niku Gusti Allah. Bismika Allahumma ayat wa bismika dengan asmamu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah aku bisa tidur. Dan dengan kuasamu ya Allah aku bisa. Kita enggak bisa. Jenengan kepengin turu, kula kepengin turu. Jam 11 teko pengajian, kepengine turu mboten saged turu. Wis turu mboten saged turu. Zikir mboten saged turu. Dituroke kira-kira mas jam 1. Tapi kula pun mudah-mudahan maksud kula saged tangi. Nah niku lho. Tapi ada orang lain yang terganggu Mbak sekarang. Nah itu lho kasihan. Mula panjenengan niku yang ingin saya sampaikan adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an. Jangan sampai jenengan niku gagal fokus amal soleh. Iman amal soleh. Kehidupan kita ini Pak, sing dipikir niki kata nggih. Tapi dua hal itu jangan dilupakan. Di sela-sela kesibukan jenengan bergaul mbek wong-wong sing macem-macem niki, ini kita kan memperhatikan, Pak. Gagal fokus itu. Bojo kadang tak perhatikan, wah gagal fokus ya. Gagal fokus. Sibuk toh, rencananya macam-macam dan masa dan kerja iki wayahe salat. Nah, berarti dia sedang lengah. Kita kerja Pak, kita sibuk. Tapi ada iman dan amal soleh yang merupakan pesan Gusti Allah yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tugas kita, tugas hidup kita itu Pak, seperti yang diperintahkan oleh Allah, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu tugasnya hidup itu mikirkan iman dan amal soleh, ibadah. Mikirkan iman itu termasuk ibadah. Amal saleh itu ibadah. Tugas kita memang mikirkan itu. Lah bahwa jenengan yang donya niku butuh pergaulan, butuh golek duit memang iya. Tapi itu adalah tidak yang utama. Itu secondary, ya. Itu adalah kegiatan kita yang kedua. Sedangkan tugas kita itu adalah saya bacakan di dalam tafsir ya, hadis-hadis yang termuat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, ya. Rasulullah bersabda, barang siapa dunia menyita perhatiannya, nak jenengan niku wis terlalu perhatiannya sudah habis dengan dunia, pikirannya tak go mikirke golek duit, mikirke anak bojo, kita bener keliru. Tenagane tak go mikir golek duit. Kita benar keliru, karena di sini kalimatnya, siapa yang perhatiannya habis kepada dunia, maka Allah akan mengacaukan urusan panjenengan. Allahu Akbar. Urusan ini malah kacau. Nah jenengan itu malah metenteng ngurus dunia, urusan malah kacau. Coba renungkan ya. Niki mboten dipahami dengan sebaik-baiknya kecerdasan kita. Jenengan metenteng pikir dunia, diterangkan di sini, Allah akan cerai beraikan. Cerai berai niku kacau. Jenengan kepingin tenanan dek dunya, malah sing mbok tenani niku malah kacau, Pak. Malah kacau. Niki lho, ya. Siapa yang dunia menjadi pusat perhatiannya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Cerai berai kacau. Dia jadikan kefakiran di dalam benaknya. Isinya pikiran niku ngukur kurang. Fakir niku kurang. Nah, jenengan terlalu sibuk dengan dunia. Jenengan ento dunia sampean kerja tenanan no. Ento dunia tapi kurang terus. Ento. Wah, aku semangat iki. Dina iki kerja.
entuk piro? 1 miliar misal. Enak entuk 1 miliar kok. Ya kok kepengin meneh sesuk entuk 1 miliar meneh. Kepengin entuk meneh. Lah niku lho. Itulah sifat fakir tertanam di dalam hati. Maka ojo lali, niku tabiate wong. Perhatikan di dalam kehidupan sosial. Nak tanggomu, kancamu entuk duit akeh. Maka kan semakin semangat golek duit nggih. Semakin kurang. Ya ning TV niku lho. Wis do sugih-sugih ya. Semakin geragas. Nggih. Ya Allah, Pak. Semakin kecil niku. Lah niku wong gagal fokus. Iman dan amal solehnya mesti terlantar. Karena tenaga entek, pikiran entek. Dia terus, duit enak. Padahal kalau wong urip niku cukup dengan 100.000, 200 cukup. Tapi kalau wong niku 2 juta kurang, 3 juta kurang, nggih. Wes digaji 50 juta, isih nyolong. Ya Allah, Pak. Mungkin aneh gitu. Digaji 50 juta, isih korupsi nggih. Niku kan kacau pikiran. Berarti terbukti, Pak. Maka akan ditanamkan kefakiran di dalam pikiran. Dan dunia tidak akan pernah membuat dia puas. Ya Allah, Pak. Hati-hati loh. Dunia ini siksa, Pak. Kamal hayat dunia illa mata'ul hulu. Ojo sampai jenenge tersiksa di dunia. Banyak orang yang tersiksa. Ketakuk ringkel koyok ngono, baru wayahe salat dia diterangkan di dalam hadis ya. Ada orang itu waktunya salat malah dia itu terlentang, tertidur seperti bangkai. Orang enak kalimatnya. Tapi Rasulullah menerangkan, aku melihat manusia siangnya itu semangat mengejar dunia. Semangat, hidup, gagah, ayu, pinter. Kemudian dilihat malamnya, kata Rasulullah, dia seperti bangkai. Lepak mati. As-salatu khairum minan naum, orang kerungu. Rasulullah menyebut sebagai bangkai loh. Ada orang hidup semangat di siang hari. Malamnya mati dia. Turu tapi dianggap mati, seperti bangkai. Ya Allah, Pak. Itu ambune kaya apa niku ning ngarsane Gusti Allah. Wahai anak Adam, ya ibnu Adam tafarraq li ibadati. Niki Gusti Allah. Allah berfirman, ini hadis qudsi, Pak. Ya ibnu Adam tafarraq li ibadati. Wahai anak-anak cucune Adam kula panjenengan, hendaklah engkau fokus beribadah. Fokus dengan urusan ibadah. Masyaallah. Pasti kata Allah, ya, amla sadruka ghaniyun. Pasti di dalam hatimu itu aku tanamkan rasa kaya. Loh, ternyata kaya itu rasa, Pak. Ditanamkan oleh Allah. Di dalam hati ini panjenengan banget ditanamkan rasa kaya. Sehingga jenengan itu anteng. Oh, sugih. Tetapi hanya sugih apa? Sugih hati, kaya hati. Hatinya kaya, padahal mungkin dede duwe, saking dede duwe. Tapi bapak ini kok kaya iso mringak niku lho. Nggih. Ana to wong uripe anteng sumringah, nggih ayem. Saking ayeme ngantuk. Kan ana. Duwite akeh ayem, saking ayeme gitu lendean selonjor ngantuk nggih. Mboten ana kok. Memang kaya ngono iki wong ayem, kan udah ditanamkan rasa kaya. Tapi ditakoni, Pak dede ora duwe. Lho iki kok ganteng. Ya ta, kaya sumringah takoni ora dede. Lu saking ayem, kan apa menanamkan di sini. Maka aku penuhi, aku tanamkan di dalam jiwamu kekayaan dan aku singkirkan itu kemiskinan. Jiwanya kaya, Pak. Padahal duit ora duwe. Iku ketoke aneh to. Lah monggo jenengan milih nggih. Milih yang sebaliknya. Ana wong niku kantonge akeh, tabungane akeh nggih. Bingung niku. Waya itu ora iso nggih. Ketemu bojone, ketemu anak, pijer nesu. Ana kaya padahal sugih. Lah sampean jare milih. Jiwa kaya tapi jenengan anteng guyang-guyu tenang. Urip semeleh. Tapi jiwanya miskin, Pak. Isine bingung. Ya ketemu wong salah, ketemu kanca salah. Gitu. Lah niku niku. Kenapa? Jika engkau tidak melakukan, yaitu engkau tidak fokus kepada iman dan amal soleh, aku pasti akan memenuhi jiwamu dengan apa? Kesibukan yang tidak ada hentinya dan tidak ada hasilnya. Ya Allah, kula ngaji dhewe biasanya kula nangis gitu. Tapi aku main nangis ya izin Bu, biro lebih aku. Gitu. Mungkin Pak. Ya Allah. Kalau kita udah ngaji Quran, ketemu tafsir kayak gini, tak tutup sholat tobat. Ya Allah, jadikanlah apa yang aku pelajari, yang aku baca menjadi ilmu dan iman keyakinanku.
Sehingga anceng urip niki antar Pak. Boten biayaan. Lihat nih, aku akan penuhi jiwamu dengan kesibukan yang tidak akan pernah berhenti dan kamu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ana wong sibuk nih Pak, tidak mencapai hasil. Hasilnya apa? Kebahagiaan. Nah hasilnya duit niku ento. Ana wong niku kerja tenang, mencari harta, mengejar tahta. Hartanya penuh, tapi dia tidak akan pernah mencapai hasil yang namanya bahagia, tentrem, ayem, mboten nonton. Wong kaya ngono ana apa ora? Ono. Bapak Ibu dirahmati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan monggo niki masih ada hari-hari yang mulia. 10 hari Zulhijjah kita fokus. Kula mawon ngejak jenengan fokus nggih, 3. Mudah-mudahan panjenengan pinaringan hidayah terus purun dija. Ada 10 hari ini kembali fokus. Perhatikan itu. Amal-amal soleh itu pada hari ini hasilnya luar biasa. Sedekah jenengan gur 1000 rupiah. Ya. Selama tanggal 1 Hijriah sampai tanggal 10 mangke. Itu pahalanya sama dengan jihad. Muka kesibukan kita niku Pak, merhatikan ini. Ini hari yang mulia, amalan berlipat ganda. Terus beramal baik. Salat tenanan, darus tenanan, zikir tenanan, sedekah tenanan. Ora kudu akeh. Tapi jenengan niku berniat, ya Allah, sedekah kula sing sithik niki mudah-mudahan mendapatkan pahala besar sehingga sedekah itu bisa menjadi teman di dalam kehidupan di alam barzah niki wae. Ya, ma min ayyamin amal salih fiha ahabba ilallah. Setiap amalan pada hari ini, Pak, sangat dicintai oleh Allah. Bukan amalannya yang dicintai, tapi pengamalannya. Ya Allah, ketika jenengan ku ibadah mau tenani, salat mau tenani, padahal gun salat sunah, mau teko wudu mau tenani, sunah wudu mau tenani, qobliyah subuh, kemudian tahiyatul masjid, itu semua pahala jihad Pak. Sambil bayangkan, mengko aku mati, yo iki sing tak gowo amal ibadah iki. Akan mengurangi lelahnya kita terhadap dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, yang terakhir mangke jenengan mboten kepanggih kula. Karena pada yang terakhir nanti ada amalan puasa Arafah. Puasa Arafah niku nggih nun sewu nggih wedi ninggalke, tuwani ninggalke. Puasa Arafah itu kapan Pak? Jumat niki Masya Allah. Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan oleh Allah. Jumat niku mawon pun hari yang mulia. Hari mulia berada di 10 hari yang mulia. Dan itu kalau jenengan beramal di hari yang mulia, di hari yang mulia, Jumat yang mulia di hari-hari yang mulia, luar biasa Pak. Ya Allah, kula kuwatir lagi. Aku mati malam setuban. Enake kaya apa niku? Kula bayangke, Pak. Wong dalu kula kan Bu, engko Jumat poso. Nak kowe mati wah enak. Yo tak kok iki yo. Lah nak mlesete aku sing mati, enak aku. Malah kena kowe lah malah disi-disian. Karena kok Jumat bakal poso. Puasa pada 1 hari, Pak, hari Arafah itu. Anda mendapatkan penghapusan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun. Ya Allah Pak, orang duwe dosa mati berjumat berpuasa di hari Arafah, di mana diterangkan dalam satu hadis Allah itu membebaskan kebanyakan ahli neraka pada hari itu. Allahu Akbar. Nah jenengan makin mboten lali, mudah-mudahan mboten lali Jumat kita sangen-angen iki. Jumat anak poso. Kalau kita, ya apapun kita tidak akan terusir oleh pekerjaan. Wah, aku kerjaan dia aku tuh borongan akeh asal. Kerja tetep Pak. Dino Jumat kerja. Tapi poso dengan kesadaran yang tinggi. Kerja menenteng, poso mati beneran. Masya Allah sini niku lho. Ngaji niki mesti ora wedi apa meneh digawe gelo mek wong-wong niku. Sampai namanya gawe gelo tulung Andri mangke nggih. Sapa sing pengen jenggungi aku? Sapa? Monggo. Pengen balang aku, nyiram aku, monggo. Wong sewu ki monggo. Ora meh gelo. Karena apa? Fokus dengan iman dan amal saleh. Apa meneh sampean nguji gur ora disapa. Beneran saya malah
sibuk zikir gitu lah. Mari kita menatap. Ini perlu Bu, karena ini ilmu kabeh. Ilmu kabeh. Nak sampean wis enak dengan pemahaman ilmu. Wah, urip niki enak kok. Ini siapa? Ngomong aja nih, maka kembali kepada pesannya Allah. Bukan pesannya Allah. Adalah Anda fokus dengan alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi wong sing ngontrol iman dan amal baik. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Mudah-mudahan penjang menika kula panjenengan sampun silaturahmi itu ganjarane silaturahmi. Min Allahumma ganjarane wong zikir bareng, ganjarane tiyang thalabil ilmi, nggih sunah Nabi, sunah muakkadah kewajiban, masyaallah. Nah, wonten lepate kula ngapura sing kathah Bapak Ibu mesti wonten. Sami-sami jenengan kedah ngerti, Allah niku hanya memaafkan hambanya yang pemaaf. Kalau kita mempunyai sifat tabiat tidak pemaaf, percuma jenengan istighfar. Al-Quran makin nak dibahas dong. Ayaghfirullahu lakum. Allah hanya memberikan ampun kepada manusia yang suka mengampuni saudaranya. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.